Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, informasi internasional, informasi tentang selebritis hingga informasi dunia olahraga. Informasi pertama datang dari dunia nasional. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kembali mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian memasuki minggu-minggu terakhir bulan suci Ramadan. Surat edaran tersebut bernomor 003/2219/SC tanggal 22 April 2022 tentang pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Salah satu aturannya secara spesifik mengingatkan masyarakat tentang bahaya COVID-19 akibat kumpul makan saat halal bihalal. Menurutnya, SE ini dinilai penting di tengah kalkulasi banyaknya pemudik yang akan menghabiskan waktu merayakan Idul Fitri dan libur lebaran di kampung halaman. Surat edaran tersebut memberikan arah kebijakan kepada gubernur dan bupati atau wali kota untuk memberikan atensi pelaksanaan halal bihalal di daerahnya masing-masing sesuai dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerahnya. Diketahui penetapan level tersebut diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM level 3, 2, dan 1 untuk wilayah Jawa, Bali maupun Inmendagri PPKM level 3, 2, dan 1 untuk wilayah luar Jawa dan Bali. Publik juga harus memaklumi untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah di atas 100 orang agar menyediakan makanan atau minuman dalam kemasan yang bisa dibawa pulang. Dengan demikian tidak diperbolehkan ada makanan atau minuman yang disajikan secara prasmanan atau langsung dimakan di lokasi halal bihalal. Informasi berikutnya dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin melakukan kunjungan ke Kiev, Ukraina pada hari Minggu 24 April kemarin. Bertepatan dengan kunjungan dua menteri tersebut, Ukraina meminta bantuan senjata yang lebih kuat untuk negaranya. Seperti yang diketahui, saat ini invasi Rusia memasuki bulan ketiga. Dalam pidatonya di Katedral Saint Sophia di Kiev untuk menandai Paskah Ortodoks, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya menghadapi masa-masa kelam. Perjalanan Blinken dan juga Austin yang diumumkan sebelumnya oleh Zelensky akan menjadi kunjungan tingkat tertinggi di Ukraina oleh pejabat Amerika Serikat sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke negara itu pada 24 Februari lalu. Namun Gedung Putih belum mengonfirmasi kunjungan apapun. Setelah pejuang Ukraina memaksa mundur Rusia dari sekitar Kiev, serangan Moskow sekarang difokuskan di wilayah Donbas timur dan selatan negara tersebut. Dengan kehidupan normal yang kembali ke ibu kota, beberapa negara telah membuka kembali kedutaan dalam beberapa hari terakhir dan beberapa penduduk yang melarikan diri dari pertempuran kembali untuk Paskah. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis. Andika Kangen Band merespon permintaan maaf Triswaka dan Zinedine Zidane. Andika Kangen Band memberikan tanggapan lewat kolom komentar unggahan dua musisi muda tersebut. Ia menjawab permintaan maaf Triswaka dalam Instagram @xddtriswaka pada Minggu 24 April 2022. Musisi 38 tahun ini paham manusia seringkali membuat kesalahan, sehingga vokalis Kangen Band itu memilih memaklumi sikap Triswaka soal video parodinya. Kendati demikian, ia berharap Triswaka bisa mendapat pelajaran dari polemik ini. Kemudian Andika Kangen Band juga akan mengomentari unggahan permintaan maaf dari Zinedine Zidane. Pemilik nama lengkap Andika Mahesa itu menanggapi lewat kolom komentarnya pada Senin 25 April kemarin. Pelantun Cinta Sampai Mati ini berharap video parodi Zinedine Zidane bisa dijadikan pelajaran. Tak sampai di situ saja, Andika Kangen Band juga menyinggung keramaian ini sebagai cobaan. Ia berharap Triswaka dan Zinedine Zidane melupakan kejadian tersebut. Pun sang vokalis berpesan agar bisa saling mendukung satu sama lain dalam industri musik tanah air. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Hampir sebulan setelah sirkuit Mandalika menggelar kompetisi MotoGP, nama Raden Roro Istiati Wulandari atau yang biasa disapa oleh Mbak Rara kembali terdengar. Ia diminta untuk datang ke Portugal dan menjaga sirkuit internasional Algarve dari turunnya hujan ketika balapan berlangsung pada Minggu kemarin.
Permintaan tersebut datang dari salah seorang fotografer dari jurnalis MotoGP Nicky Kovacs. Tentu permintaan tersebut hanyalah sebatas candaan yang dilontarkan oleh Nicky ketika melihat situasi sirkuit Algarve. Sebagai informasi, sirkuit tersebut diguyur hujan pada saat latihan bebas dan sesi kualifikasi MotoGP Portugal berlangsung. Hujan yang mengguyur sirkuit Algarve itu terjadi pada Jumat 22 April kemarin dan juga Minggu 24 April. Nicky Kovacs menuliskan candaannya tersebut melalui akun media sosial Twitter miliknya. Akibat hujan mengguyur sirkuit Algarve selama 2 hari tersebut, tercatat ada berbagai pembalap ternama yang mengalami crash. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tribun News Today.